Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Putri Syagian dengan NIM G1S1 25059 dari kelompok 4 untuk mata kuliah Kimia Organik. Untuk materi perkuliahan yang akan kita bahas saat ini yaitu gugus fungsi amina yang menentukan sifat kimia dan biologi obat. Materi ini saya dapatkan setelah berdiskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4. Hal pertama yang saya lakukan setelah berdiskusi dengan kelompok saya adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk membahas materi ini. Saya mencari referensi jurnal terpercaya yang sudah terakreditasi untuk materi gugus fungsi amina melalui ChatGPT. Kemudian, ChatGPT memberikan sebuah referensi jurnal, yaitu jurnal dengan judul Design of New Amine of Low Toxicity for Efficient Free Radical Polymerization Under Air, di mana jurnal ini telah terakreditasi dengan SGR 0,569 atau termasuk dalam kuartil 2 atau Q2. Setelah mendapatkan jurnal utama, saya kemudian mengirimkan file dari jurnal tersebut kepada ChatGPT untuk mencari sebuah rumusan masalah yang akan kita bahas untuk materi ini. Kemudian, saya tertarik untuk membahas suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana struktur gugus fungsi amina memengaruhi tingkat toksisitas suatu bahan polimer. Sebelum membahas rumusan masalah ini, apa itu bahan polimer? Bahan polimer adalah bahan yang tersusun dari molekul-molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari pengulangan unit kecil yang disebut monomer. Kata polimer berasal dari istilah yang pertama yaitu poli, artinya banyak, serta meros yang artinya bagian. Dalam artian sederhana, disebut sebagai suatu susunan dari banyaknya unit kecil yang berulang. Polimer dalam farmasi sendiri dapat ditemukan dalam beberapa contoh, yaitu yang pertama, PEG atau polyethylene glycol yang berfungsi sebagai pelarut obat, kemudian ada PVA sebagai pelapis tablet, ada PLA sebagai benang operasi, serta resin akrilik yang berfungsi dalam tambal gigi. Untuk membahas rumusan masalah yang tadi, saya bertanya kembali kepada ChatGPT untuk merekomendasikan sebuah jurnal yang dapat membahas tuntas tentang rumusan masalah tersebut. ChatGPT kemudian merekomendasikan sebuah jurnal dari Science of Total Environment yang berjudul Quantitative Structure Activity Relationship Between the Toxicity of Amine, Surfactant, and its Molecular Structure, di mana jurnal ini telah terakreditasi dengan SGR Q1. Untuk memudahkan kita memahami isi jurnal ini, karena jurnal ini dimuat dalam bahasa Inggris, saya kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Penerjemah, di mana setelah diterjemah, dalam jurnal ini dibahas, amina adalah senyawa organik yang berasal dari amonia atau NH3, yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh gugus alkil atau aryl. Amina dapat diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, atau tersier, tergantung pada jumlah atom hidrogen yang digantikan. Ada 3 jenis utama amina, yaitu yang pertama primer, RNH2, sekunder, RNH, R-aksen, dan tersier, RN, R-aksen kali 2. Dalam jurnal ini dibahas bahwa perbedaan kecil dalam struktur amina seperti jumlah gugus nitrogen, panjang rantai karbon, serta jenis amina seperti primer, sekunder, atau tersier dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam respon toksik terhadap organisme uji. Hal ini dibuktikan mulai pengukuran nilai ISI 50, yaitu konsentrasi zat yang menyebabkan efek toksik pada 50% organisme, yang berbeda-beda untuk setiap jenis amina. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa amina yang memiliki struktur lebih hidrofilik atau mudah larut dalam air cenderung menunjukkan tingkat toksisitas yang lebih rendah. Senyawa seperti ini lebih mudah terdistribusi dalam medium air dan lebih cepat dikeluarkan dari tubuh organisme, sehingga tidak mudah menumpuk dalam jaringan. Sebaliknya, amina yang lebih hidrofobik atau mudah larut dalam lemak, terutama yang memiliki rantai karbon lebih panjang atau struktur bercabang, cenderung lebih toksik karena dapat terakumulasi dalam jaringan organisme dan sulit dieliminasi. Dalam jurnal ini, dijelaskan pula untuk konteks bahan polimer, struktur amina juga mempengaruhi kemungkinan terjadinya pelepasan atau leaching dari matris polimer. Amina dengan ukuran kecil dan ikatan lemah lebih mudah keluar dari bahan polimer
dan masuk ke lingkungan atau tubuh manusia, sehingga meningkatkan resiko toksisitas. Sebaliknya, amina yang terikat kuat dalam rantai polimer dan memiliki ukuran molekul besar cenderung lebih stabil dan relatif lebih aman karena sulit bermigrasi keluar material. Berikut adalah tabel nama atau tipe dari amina yang tersusun dari 7 gugus fungsinya. Berdasarkan gugus fungsi ini, kita dapat melihat bahwa jumlah substituen pada atom nitrogen juga mempengaruhi toksisitas. Amina tersier seperti TEA menunjukkan toksisitas paling rendah dibandingkan amina primer atau IMA dan sekunder atau DEA. Dengan urutan toksisitas, TEA kurang dari DEA kurang dari MEA. Penurunan toksisitas ini terjadi karena penambahan gugus alkil dan hidroksil pada nitrogen, meningkatkan sifat hidrofilik molekul, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menembus membran sel dan menumpuk dalam jaringan organisme. Dalam jurnal ini dilakukan juga sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam struktur molekul dapat menyebabkan perubahan besar dalam toksisitas, terutama pada senyawa diamina. Dalam jurnal ini, juga dijelaskan langsung bahwa senyawa dengan nilai Log-Kau rendah seperti TA, yaitu memiliki nilai Log-Kau yaitu minus 2,5, bersifat sangat hidrofilik dan menunjukkan toksisitas paling rendah. Sebaliknya, TIMPDA memiliki nilai Log-Kau tertinggi yaitu 0,2 dan menunjukkan toksisitas paling besar. Peneliti menemukan adanya hubungan linear antara Log-Kau dan nilai Log1 per isi 50 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hidrofobik suatu amina, semakin besar potensi dari toksiknya. Dalam konteks bahan polimer, temuan ini sangat relevan karena gugus amina sering digunakan sebagai komponen fungsional atau aditif. Struktur amina yang bersifat kecil, lebih hidrofobik, dan kurang terikat kuat pada matriks polimer berpotensi lebih mudah terlepas ke lingkungan dan masuk ke tubuh organisme, sehingga meningkatkan resiko toksisitas. Sebaliknya, amina yang bersifat hidrofilik cenderung lebih aman karena sulit bermigrasi dan mudah dieliminasi. Sehingga berdasarkan jurnal yang telah kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa struktur gugus fungsi amina memengaruhi tingkat toksisitas, tingkat hidrofilisitas, jumlah substituen pada nitrogen, panjang rantai karbon, dan nilai dari Log-Kau-nya sendiri. Amina yang lebih hidrofilik memiliki banyak gugus polar dan Log-Kau rendah menunjukkan toksisitas rendah. Sedangkan amina yang lebih hidrofobik memiliki rantai karbon lebih panjang dan Log-Kau tinggi cenderung lebih toksik. Oleh karena itu, desain struktur amina dalam bahan polimer sangat penting untuk meminimalkan dasar atau dampak toksik terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Sekian penjelasan kami untuk materi ini. Sekian dan terima kasih.